Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Muhammad Taufikur Rahman dengan nomor NIM 1201214000273 dari kelas TI 4807. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis pengendalian kualitas dan perancangan rencana sampling untuk pemeriksaan produk dompet. Pemeriksaan ini nih didasarkan pada lot berukuran 1.400 unit, eh, menggunakan tingkat pemeriksaan atau inspection level 3 dengan batas kualitas penerimaan atau acceptance quality limit sebesar 6,5%. Mengingat performa produksi sebelumnya, jadi pemeriksaan yang kita terapkan di sini adalah pemeriksaan longgar atau reduce inspection. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk merancang, membandingkan, serta mengevaluasi efisiensi antara dua metode sampling, yaitu sampling single sampling plan atau SSP dan double sampling plan atau DSP. Baik dari sudut pandang proteksi risiko maupun dari aspek ekonomis atau potensi biaya yang ditimbulkan. Mari kita masuk ke tahap pertama, yaitu perancangan rencana sampling berdasarkan standar militer atau tabel inspeksi yang berlaku. Pertama, untuk SSP atau rencana sampling tunggal, di parameter yang ada, kita mendapatkan ukuran sampel sebanyak 32 unit. Aturan keputusannya adalah angka penerimaan atau acceptance, disingkat AC, sebesar 5 dan angka penolakan atau rejection atau RE sebesar 8. Artinya jika dalam 32 sampel tersebut kita menemukan maksimal 5 cacat, lot diterima. Namun jika ditemukan 8 atau lebih dari 8 itu cacat, lot langsung ditolak. Rentang angka 6 dan 7 merupakan wilayah transisi khusus pada pemeriksaan longgar, di mana keputusan lot disesuaikan dengan kondisi histori manufaktur. Kedua, untuk DSP atau double sampling plan ini, di sini kita memiliki dua tahap pemeriksaan. Pada sampel pertama atau N1, kita mengambil 13 unit ya, dengan nilai AC 1 dan RE 5. Jika hasilnya belum konklusif, kita melanjutkan ke sampel kedua atau N2. Kita melanjutkan ke sampel kedua N2 sebanyak 13 unit lagi dengan nilai kumulatif AC sama dengan 4 dan RE sama dengan 5. Selanjutnya, mari kita bedah bagaimana keputusan diambil secara operasional di lapangan berdasarkan temuan jumlah produk cacat. Pada SSP, penentuannya sangat luas. Jika temuan cacat kurang dari atau sama dengan 5, lot otomatis diterima dengan catatan tertentu. Namun jika temuan sudah menyentuh angka 8 atau lebih, lot wajib ditolak. Sementara pada DSP, prosesnya lebih dinamis pada pengambilan 13 sampel pertama. Jika kita hanya menemukan satu atau nol cacat, lalu langsung diterima dan belum memeriksa sampel kedua. Jika kita menemukan 5 atau lebih cacat, lalu langsung ditolak. Namun jika kita menemukan 2, 3, atau 4 cacat, kita berada di area abu-abu. Kita harus mengambil sampel kedua sebanyak 13 unit lagi. Keputusan akhir pada tahap kedua eh, didasarkan pada total kumulatif temuan sampel pertama dan kedua. Jika totalnya kurang dari atau sama dengan 4, maka lot akan diterima. Dan jika total kumulatifnya mencapai 5 atau lebih, maka lot tersebut harus kita tolak. Selanjutnya, sekarang mari kita tinjau aspek probabilitas statisnya, yaitu peluang penerimaan lot atau di PA ya. Hmm. Dan resiko produsen atau yang sering kita sebut resiko salah tolak terhadap lot yang sebenarnya baik. Berdasarkan perhitungan distribusi probabilitas yang telah dilakukan pada metode single plan, peluang lot diterima sangat tinggi, yaitu sebesar SSP 99,86%. Konsekuensinya, resiko produsen atau risiko perusahaan salah menolak produknya sendiri menjadi sangat kecil, yaitu hanya 0,14% ya.
0,14%. Di sisi lain, jika kita menerapkan double sampling plan di SP, peluang penerimaan lot berada di angka 97,57%. Hal ini menyebabkan risiko produsen membengkak menjadi 2,43%. Dari angka ini terlihat jelas bahwa SSP memberikan tingkat kepastian penerimaan lot eh, yang lebih tinggi dan perlindungan risiko salah tolak yang jauh lebih aman bagi pihak produsen dibandingkan dengan DSP. Selanjutnya, komponen yang tidak kalah penting dalam manajemen kualitas adalah aspek finansial. Mari kita bedah potensi biaya yang ditimbul dari hmm, timbul timbul dari penerapan kedua rencana sampling plan ini. Biaya dihitung dari dua komponen utama, biaya inspeksi real per item sebesar Rp4.500. Oh, sorry, yang ini ya, Rp4.500. Nah, yang ini. Hmm. Dan biaya akibat lolosnya produk non-conforming atau cacat sebesar Rp45.000 per unit. Untuk single sampling pen atau CSP nilai average total inspection atau AT dan average outgoing quality atau AOQ, AOQ yang dihasilkan memberikan total biaya operasional yang sebesar 4.148.418. Eh, Biaya ini terdiri dari biaya inspeksi sebesar Rp152.000 dan biaya non-conformity sekitar Rp3,9 juta. Bagaimana dengan double sampling plan atau DSP? Ternyata total biaya yang membengkak cukup signifikan yaitu mencapai 4.141 eh, 813.000. Rp13 maksudnya. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya nilai ATI dan pada DSP yang meningkatkan beban kerja inspeksi serta nilai AOQ yang meloloskan lebih banyak potensi ketidaksesuaian. Selisih biayanya mencapai sekitar 7.000 ya. Selanjutnya, berdasarkan seluruh rangkaian analisis proses kerja, perhitungan risiko hingga potensi biaya yang sudah kita bahas, kita dapat menarik kesimpulan dan interpretasi akhir yang sangat kuat. Untuk lot berukuran 1.400 unit, rencana sampling tunggal atau single sampling SSP jauh lebih direkomendasikan untuk diterapkan di perusahaan dibandingkan dengan rencana sampling ganda atau DSP. Proteksi kualitas yang lebih ketat, SSP mampu menjaga nilai average outgoing reality eh, di tingkat yang jauh lebih aman bagi konsumen. Resiko produsen lebih rendah. SSP minimalkan resiko salah tolak lot hingga 0,14% jauh di bawah DSP yang mencapai 2,43%. Oh, 3,56%. SSP menghemat pengeluaran total biaya yang hampir ya 7.000 per lot pemeriksaan. Kesimpulan ini membuktikan bahwa metode yang tampak lebih sederhana seperti SSP justru memberikan efisiensi optimal dan perlindungan finansial terbaik pada kondisi redas inspection ini. Demikian presentasi dari saya mengenai rencana sampling pemeriksaan produk dompet ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagi sistem penilaian kualitas di perusahaan. Terima kasih atas pertanyaan dan sampai jumpa.